Halo semua, ketemu lagi di channel Funnier Movie. Pada video ini, Mimin akan melanjutkan alur film yang berjudul Black Knight episode ketiga. Sebelum mulai alur ceritanya, Mimin mau ingatin kamu nih untuk tekan tombol subscribe ya. Episode 3 diawali dengan Sawol yang mendatangi Abang Jago dan memintanya untuk melatihnya. Meskipun awalnya Abang Jago menolak, akhirnya dia bersedia dan menyuruh Sawol datang ke suatu tempat. Setelah itu, Abang Jago dan belasan kurir lainnya diam-diam melakukan pertemuan di pusat pelatihan lama. Mereka semua adalah kurir yang sebelumnya merupakan seorang pengungsi. Sheolah yang masih mencurigai Abang Jago menerima laporan bahwa Abang Jago melakukan pergerakan yang mencurigakan. Sheolah pun bergegas mendatangi tempat tersebut bersama satu rekannya. Saat Abang Jago dan kurir lainnya masih berdiskusi tentang penculikan yang disebabkan oleh Cheonyeong, mereka kedatangan tamu yang tidak lain adalah Sheolah. Saat Sheolah dan rekannya akan menyergap, ternyata di dalam tempat itu, para kurir hanya melakukan latihan saja. Setelah masuk ke tempat tersebut, Sheolah mengajak Abang Jago untuk melanjutkan obrolan mereka yang saat itu belum selesai. Sheolah mencurigai kurir 57 yang menjadi penyebab meninggalnya sang adik. Abang Jago mengatakan bahwa 57 meninggal karena meledaknya implan yang ada di dalam kepalanya. Abang Jago memberikan gambar sebuah simbol yang terdapat pada orang-orang yang menyerang rumah Mayor Jung Sheolah. Keesokan harinya, Sheolah memerintahkan timnya untuk menemukan orang-orang dengan simbol tersebut. Kemudian Sheolah mendatangi grup Cheonyeong atas undangan dari Ryu Seok. Ryu Seok meminta data setiap distrik untuk membantu relokasi penduduk secara adil kepada Sheolah. 지나친 정보는 추측과 혼란을 가져오니까요. 절 찾으신 이유는 뭐죠? 그렇다면 A 구역을 코어로 옮기고 그렇습니다. Sementara itu, Sawol mendatangi tempat yang sebelumnya sudah dijanjikan oleh Abang Jago. Di tempat tersebut, Sawol bertemu dengan Abang Jago dan 41 yang sudah menunggunya di sana. 죽지 않을 만큼 해야지. 뭐요? Dia harus melawan Abang Jago di ring tinju dan mempelajari cara membaca pergerakan musuh dengan cepat. 셋. 느려. 그게 네 현실이야. 아니. 어떤 거 같아? 막싸움이에요. 택배 기사가 되고 싶다며. 생각이란 걸 좀 해라. Setelah pelatihan selesai, Sawol melakukan pendaftaran seleksi kurir dan berhasil mendapatkan kartu identitas. Dia diberikan kartu dengan nama pengungsi 034. Setelah itu, Sawol menjalani kehidupan dengan latihan yang keras bersama para senior dan melakukan seleksi menjadi kurir. 아니 치라고. 하지 말고 치라고. 말을 더럽게 안 듣네요. 무슨 소린지 모르겠는데. Pada seleksi putaran pertama, Sawol harus bertarung melawan beberapa orang dengan kondisi oksigen yang rendah. Dan Sawol pun berhasil memenangkan putaran pertama tersebut meskipun dengan kondisi yang babak belur. Misi pada putaran kedua adalah menghantarkan paket dengan aman sampai tujuan. Tapi di tengah perjalanan akan dihadang oleh para pemburu yang tidak segan untuk membunuh mereka. Ryu Seok dan beberapa kurir termasuk Abang Jago melihat seleksi tersebut sebagai saksi supaya tidak ada kecurangan. Kini putaran kedua pun dimulai.
Selain mereka harus melawan para pemburu, mereka juga harus bisa mengendalikan mobilnya supaya tidak tertimpa reruntuhan ataupun ditabrak oleh mobil yang lain. Sawol berhasil lolos dan menyelamatkan paketnya. Tetapi mobilnya tidak bisa dikendarai lagi. Lalu, Sawol melihat lawannya si nomor 3 mobilnya terjebak dan tidak bisa berjalan. Setelah mereka berhasil menjalankan mobil itu, mereka melanjutkan perjalanan dan melawan pemburu bersama. Tapi sayang, nomor 3 ditarik keluar oleh pemburu dan harus bertarung langsung dengan pemburu tersebut. Sawol yang bimbang harus melanjutkan perjalanannya atau membantu nomor 3. Dia semakin bingung karena nomor 1 sudah hampir mendekati garis finish. 가자!